Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Absri SSN Hum. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam konseptual serta mewujudkan nasionalisme serta menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia secara efektif, logis, dan sesuai dengan kaidah dalam komunikasi akademik, profesional, dan penulisan ilmiah. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menggunakan dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik serta menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di antaranya yang pertama itu ada sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dilaksanakan selama 1 kali pertemuan. Kedua, ragam bahasa Indonesia, juga 1 pertemuan. Ketiga, ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI, juga 1 pertemuan. Yang keempat, penulisan huruf, kata dan tanda baca, juga 1 pertemuan. Pertemuan kelima ada kalimat dalam bahasa Indonesia, juga 1 pertemuan. Keenam, ada paragraf dalam bahasa Indonesia, 1 pertemuan. Ketujuh, penulisan karya ilmiah, ini terkait tema, topik, dan karangan. Ini dilaksanakan 2 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Selanjutnya ada kerangka karangan, ini juga 1 pertemuan. Pertemuan 10 ada korespondensi bahasa Indonesia, ya, ini juga memiliki 2 pertemuan. Kemudian selanjutnya ada pengutipan, catatan kaki, dan penyusunan daftar pustaka, juga dilaksanakan 1 pertemuan. Dan di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Adapun bobot yang kami berikan pada mata kuliah ini diantaranya adalah kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Metode pembelajaran kami dilaksanakan secara blended learning dengan pertemuan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform learning kami, yaitu Mapato, manajemen pembelajaran terpadu online. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan kelima yang membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti materi perkuliahan hari ini? Siap. Oke, namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar materi ini kita diberi kemudahan dalam pelajarinya serta ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, namun sebelum kita masuki materi hari ini ya terkait kalimat dalam bahasa Indonesia, saya ingin mereview kembali materi
minggu lalu terkait penulisan huruf kata dan tanda baca. Ada yang bisa sebutkan ada berapa tanda baca yang Anda ketahui? Saya Pak, Silakan. banyak Pak. Salah satunya itu ada tanda baca titik, kemudian koma, setelah itu tanda baca tanya, Ya. tanda baca seru, terus titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, kemudian ada juga titik-titik, tanda kurung siku, tanda petik, dan masih banyak lagi. Oke ya, masih ingat ya materi minggu lalu? Iya, Masih. Ya, ini adalah materi sekarang ya, kalimat dalam bahasa Indonesia. Adapun indikator dari materi ini, harapannya ketika Anda sudah mengikuti mata kuliah ini, Anda bisa mengetahui apa itu pengertian kalimat ya. Dan kedua, kalian harus mengetahui unsur-unsur kalimat. Dan yang ketiga adalah kamu sudah bisa mengetahui pola dasar dalam kalimat bahasa Indonesia ya. Baik ya. Oh, namun sebelumnya bisa lihat ini adalah indikator dari bahasa ya, di mana ini dalam bentuk berbeda terbalik ya, di mana huruf adalah menempati paling bawah ya. Huruf itu ada berapa ini? 27 huruf ya. Tadi dari 5 huruf vokal ya. Kemudian kata, ya, kata ini adalah satuan terkecil. Klausa adalah kumpulan 2-3 kata yang sudah memiliki subjek predikat ya. Terakhir adalah kalimat, ya ini yang kita baca sekarang. Kalimat, kemudian ada paragraf, dan yang terakhir adalah wacana ya. Baik, kita lanjut. Ya, bisa perhatikan kalimat di atas ya. 2 bangunan runtuh rumah. Kalimat kedua, kue penuh, kucing telah ya. Ketiga itu adalah jumpa tidak ya. Keempat, nenek jatuh sakit. Kelima, warga Madura mengungsi kemarin. 6, Prabowo berangkat ke Australia. Dari ke-6 kalimat ini, mana yang disebut sebagai kalimat? Ya, ya tentu kalimat di 4 sampai 6 ya. Alasannya kenapa? Karena kalimat 1 dan 3 itu dia cuma kumpulan kata, karena tidak ada maknanya ya. Oke? Baik. Kemudian kita kumpulkan kalimat dengan dulu. Ya, perhatikan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan. Ya, yang mengungkapkan pikiran secara utuh berdasarkan pola tertentu. Sebuah kalimat itu paling kurang ya harus memiliki subjek predikat ya, baru bisa dikatakan sebagai kalimat. Kemudian dalam bentuk tulisan ya, kalimat itu ditandai dengan intonasi final ya. Kemudian dalam bentuk tulisan kalimat itu ditandai dengan ya, tanda baca ya, ada titik, koma, dan tanda seru ya, kalau dia berupa kalimat perintah. Oke, baik. Kita lihat contohnya, mahasiswa itu membaca buku di perpustakaan ya. Jadi mahasiswa ini adalah ya, ini adalah penanda kalimat karena dimulai dengan huruf kapital mahasiswa, kemudian diakhiri tanda titik perpustakaan ya. Ya, itu juga salah satu ciri dari. Nah, ini ciri-ciri kalimat ya. Tadi ada tanda bacanya, kemudian ada predikat, ada interdisiplinan ya, ada pikiran lengkap, ada berpola tata bahasa, dan bisa berdiri sendiri ya. Ya, ini adalah unsur-unsur pembentuk kalimat ya. Kalian sudah pernah mendengar subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Ya, apa dimaksud dengan subjek? Subjek adalah pelaku atau topik yang dibicarakan ya. Kalimat menjadi jawaban dari pertanyaan apa atau siapa ya. Kemudian bisa berubah posisi ketika dia dipasifkan. Kalau predikat adalah menjelaskan sebuah tindakan ya, atau sifat subjek menjadi pertanyaan jawaban dari apa atau melakukan apa. Kemudian ada objek itu sasaran atau tindakan kalimat
aktif transitif bila dipastikan menjadi subjek. Kemudian pelengkap itu melengkapi makna predikat. Kemudian terakhir ada keterangan, ya, informasi tambahan terkait apakah keterangan waktu, tempat, cara atau alat, ya. Kita lihat satu-satu. Subjek, lihat kalimatnya. Ibu memasak rendang di dapur. Dari kalimat ini, mana yang menjadi subjek? Ibu. Ya, ibu memasak rendang Di dapur. di dapur. Ya, subjek ini adalah Ibu. ibu, ya. Ibu ini adalah subjek, ya, karena dia adalah pelaku, ya. Kemudian tadi predikat. Predikat itu adalah perbuatan atau keadaan atau sifat atau jumlah. Ya, menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dapat berupa verba, adjektiva, nomina dan nominalia, ya. Saya lihat kalau kalimat ini ibu memasak rendang di dapur, yang mana menjadi predikatnya? Memasak. Ya, memasak, ya. Ya, maksudnya karena dia melakukan, ibu melakukan apa? Ibu sedang memasak, ya. Itu predikat. Kemudian objek, ya. Objek tadi itu berada langsung setelah predikat, kemudian dapat menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan, ya. Oke, kita lihat ibu memasak rendang di dapur, ya. Subjek predikat, rendang ini adalah objek, ya. Ciri dari objek itu ketika dipasifkan dia bisa menjadi subjek. Ketika dipasifkan jadi apa? Rendang dimasak oleh ibu. Ya, rendang dimasak oleh Ibu. ya. Dan tadinya ini objek, ketika dipasifkan dia menjadi subjek. Oke, ini tetap predikat. Ini menjadi objek, ibu menjadi objek, ya. Kemudian pelengkap. Ayah membelikan adik sepeda baru. Ya, kedua anak-anak itu berlatih karate. Yang ketiga dia menjadi dosen. Ya, kenapa dikatakan pelengkap? Ya, bisa dilihat. Ayah belikan adik sepeda baru. Ya, ayah ini adalah subjek. Membelikan ini predikat. Adik ini adalah objek. Sepeda baru ini adalah pelengkap. Ya, kenapa sepeda baru ini pelengkap? Karena dia tidak bisa dipasifkan. Ya, tidak mungkin sepeda baru dibeli oleh adik. Ya, Salah. ya. Maka ini disebut dengan pelengkap. Ya. Kemudian terakhir adalah keterangan. Ini juga banyak, ya. Keterangan ini adalah keterangan tambahan, ya. Ada keterangan tempat, cara, alat, tujuan, ya, sebab dan waktu. Bisa dilihat dia belajar dengan tekun di perpustakaan setiap malam. Kemudian kalimat kedua, Nuraliza memotong roti dengan pisau. Ya. Ketiga, Hani membeli buku di Gramedia. Keempat, Andi dihukum guru karena terlambat datang. Ya. Kita ambil satu contoh. Ya, Hani membeli buku Rani membeli buku di Gramedia. Rani ini adalah subjek. Pembelinya adalah Predikat. bukunya adalah Objek. Kemudian di Gramedia ini adalah keterangan apa? Ya, keterangan tempat. Oke. Baik. Lanjut. Di dalam kalimat itu
yang menurunkan objek ada dua, ya. Ada namanya kalimat transitif dan intransitif. Kalau transitif itu kalimat yang menurunkan objek. Sebaliknya kalau kalimat intransitif itu kalimat yang tidak menurunkan objek. Ya, bisa dilihat. Adi membaca buku. Adi itu subjek, membaca itu predikat, buku itu adalah objek. Maka harus ada objeknya kalau dia kalimat transitif. Beda dengan kalimat intransitif, ya, tidak menurunkan objek. Ya, Rani tertidur. Rina atau Rina tertidur. Rina itu adalah Subjek. subjek, tertidur itu adalah predikat. Ya, karena melakukan kegiatan tidur. Tertidur. Ya, tidak ada objeknya. Kecuali Rani tertidur di sofa. Nah, itu ada objeknya, ya. Kemudian mereka datang ke kampus. Mereka itu adalah subjek. Datang itu adalah predikat. Ke kampus itu adalah keterangan, ya, tidak ada objeknya. Sama anak itu menangis. Ya, anak itu adalah subjek. Menangis itu predikat. Oke. Jadi ada dua, ya, kalimat transitif dan intransitif. Kemudian, ya, itu tadi perbedaan antara objek dan pelengkap. Ini yang sering banyak keliru. Bagaimana kita bisa menentukan objek dan pelengkap, ya? Itu jelas berbeda, ya. Keduanya itu dapat dibedakan, ya, memiliki fungsi yang berlainan. Objek itu sebagai sasaran perbuatan subjek, sedangkan pelengkap itu berperan sebagai penerang atau suplemen dari predikat. Bisa lihat contohnya. Nah, tadi objek bisa dipasifkan, kemudian pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Bisa lihat contohnya, ibu. Seterusnya, ibu memetik bunga, ya. Ibu ini adalah Subjek. memetik ini adalah predikat. Bunga ini adalah objek, ya. Bunga di sini bukan pelengkap karena tidak bisa dipasifkan, ya. Tidak bisa bunga dipetik ibu, ya. Tidak bisa dipasifkan, atau bunga dipetik ibu tidak bisa dipasifkan, ya. Kemudian pelengkap ini adalah, ya, bisa lihat Siti menjadi guru, ya. Siti menjadi guru. Siti adalah subjek. Menjadi ini adalah guru, ini adalah pelengkap. Menjadi guru ini adalah pelengkap, ya. Guru ini pelengkap. Kenapa? Karena tidak bisa dipasifkan. Ketika dia dipasifkan, guru dijadikan Siti, ya. Tidak boleh terima kalimatnya, ya. Baik, kita lanjut. Terakhir ini adalah pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Ada yang berpola subjek predikat, ya. Misalnya contohnya, ayah tidur. Kemudian ada subjek predikat objek, ya. Kakak membaca novel. Ada subjek predikat pelengkap. Ada subjek predikat keterangan. Kemudian ada subjek predikat objek keterangan. Kemudian terakhir ada subjek predikat objek pelengkap, ya. Nah, ini adalah pola dasar dalam kalimat bahasa Indonesia, ya. Oke, baik. Ini, ya, ini ada 5 kalimat, ya. Saya ingin 5 orang, ya, yang bisa, ya, terkait materi tadi, yang bisa mengerjakan soal ini. Kalimat saya, Pak. Pertama, saya ingin membeli buku di Gramedia. Silakan, Anita, nomor 1. Andi
beli buku di Gramedia. Ani itu adalah Salah. ya, ya. Oke. Kedua. Oke. Bisa suci. Sejak tadi siang itu adalah makanan. Itu oke. Kita subjek cara adalah kan oke. Word 3 ya. Masuk sini dulu sama itu sini dulu. Oke. Tempat. Oke, tempat. Saling gembira melihat ibunya datang dari pasar. Yang kelima siapa? Lisa. Saling gembira melihat ibunya datang dari pasar. Oke. Ani dan Budi sedang membaca buku tebal di perpustakaan. Ya. Ani dan Budi. Ani dan Budi membaca buku tebal di perpustakaan. Ani dan Budi sedang membaca buku tebal di perpustakaan. Oke, Ani dan Budi datang. Membaca, ya, oke. Baik, kita lihat satu-satu ya. Ani subjek benar, membeli pernikahan benar, buku objek benar, keterangan tempat dia benar. Oke, nomor 1 ini benar ya. Nomor 2, sejak tadi siang mereka berbicara. Sejak tadi siang ini adalah keterangan waktu. Mereka ini adalah subjek. Berbicara ini adalah predikat. Oke, nomor benar. Nomor 3, ini ya. Saat liburan kami mengunjungi nenek dan kakek dan nenek di Jakarta, ya. Saat liburan ini keterangan waktu ya.
Kami ini adalah subjek, mengunjungi predikat. Kakek dan nenek ini adalah objek. Di Jakarta ini adalah oke. Tadi ya. Keempat. Nah, ini keempat. Sebenarnya ini yang keempat. Saling gembira melihat ibunya datang dari pasar. Ya. Tepatnya itu saling benar. Gembira ini adalah predikat. Ya. Benar ya, lengkap. Predikat. Kemudian melihat ibu yang dari pasar ini adalah keterangan sebab, ya, keterangan sebab, ya. Kemudian dari pasar ini adalah keterangan tempat. Kenapa keterangan sebab? Karena itu ada alasannya, ya. Kenapa saling gembira? Ya, karena dia melihat ibu yang dari pasar. Jadi itu adalah keterangan sebab, ya. Dari pasar ini adalah keterangan tempat. Oke? Dan terakhir, Ani dan Budi sedang membaca buku tebal di perpustakaan. Ani dan Budi subjek benar, sedang membaca predikat benar. Buku tebal ini adalah objek benar. Di perpustakaan ini adalah keterangan tempat. Oke, baik, ya. Terkait materi ini sudah selesai ya. Saya lihat tadi hasil kerjanya sudah bagus ya. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini ya, terkait kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa jangan lupa isi absensi ya di LMS, dan ada juga tugas di sana, silakan kerjakan. Sekian dari saya ya. Lengkap berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi Anda telah menyaksikan cuplikan pembelajaran saya pada pertemuan kelima pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang berfokus pada kalimat dalam Bahasa Indonesia. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa diberi pemahaman terkait apa itu pengertian kalimat, ya, unsur-unsur dalam kalimat, dan pola dalam kalimat Bahasa Indonesia. Pada akhir pertemuan, mahasiswa diberikan tugas di LMS terkait materi yang disampaikan tadi. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 9 Sultan Batara atas kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Andai Makassar, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dan upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.